Ohayou gozaimasu, konnichiwa, konbanwa, ora-ora kuroren. Sebelum kita mulai video kali ini, saya ingin mengucapkan terima kasih dulu kepada Andi Sensei karena sudah membagikan informasi yang bermanfaat terkait dunia fiksi. Sangat membantu proses pembuatan video ini. Dan juga untuk konten dari Igasaki Deidara yang memberikan saya inspirasi untuk membuat video kali ini. Oke, sebenarnya saya juga udah lama. Sejak pertengahan tahun ini saya pengen banget membahas topik kali ini, namun tentunya perlu research lebih mendalam supaya lebih akurat dan tidak asal-asalan. Jadi pada akhirnya saya berhasil menyelesaikan definisi dari tingkat kecerdasan karakter di dunia Digimon. Kecerdasan sendiri adalah kata yang sangat sulit untuk didefinisikan, karena digunakan dalam banyak hal seperti kemampuan untuk memproses informasi, kapasitas untuk berlogika, kesadaran diri, kreativitas, penalaran dan pemecahan masalah, pengetahuan dan ingatan, dan tentu masih banyak lagi. Jadi dari poin-poin di atas, maka saya sudah mengelompokkannya menjadi beberapa bagian yang akan kita bahas di video kali ini. Tapi kita harus memahami terlebih dahulu definisi dari kecerdasan itu seperti apa. Dalam definisi terlengkap, kecerdasan dapat mencakup semua hal, yang membuatnya akan sangat sulit untuk dikelompokkan. Karena banyaknya individu yang mungkin memiliki kemampuan melimpah di satu bidang, tetapi tak begitu baik di bidang lain. So, tanpa berlama-lama lagi, mari kita bahas tingkatan kecerdasan yang ada pada karakter di dunia Digimon. Sebelumnya perlu diketahui bahwa tidak ada cara untuk mengukur kecerdasan secara akurat. Oleh karena itu, klasifikasi di sini hanyalah berdasarkan pada pengamatan serta fakta lapangan dan juga penilaian pribadi seseorang. Ikuzo, digital gitu pun. Kita mulai dari mindless atau tidak memiliki kecerdasan. Ini untuk individu yang sama sekali tidak memiliki kapasitas untuk kecerdasan dalam hal apapun. Dalam dunia Digimon sendiri, ada beberapa karakter dengan tipe kecerdasan ini, seperti Skullgreymon, dan Devimon, dan Ordinmon. Karena mereka memang tidak memiliki kecerdasan dan kapasitas untuk berpikir. Dapat dibuktikan dari tindakan mereka yang menghancurkan semuanya tanpa pandang bulu, dan tidak dapat membedakan kawan maupun lawannya. Ini juga penyebab Dark Ring tidak bisa mengontrol Skullgreymon karena Dark Ring itu fungsinya ya mengendalikan pikiran Digimon untuk menjadi pengikutnya Digimon Kaiser. Lucemon Satan Mode juga masuk ke kategori ini karena dia tidak memiliki akal dan hanya dikendalikan oleh Lucemon Larva yang bersembunyi di bola Kihena yang selalu dia bawa. Selanjutnya ada animalistik atau bak hewan. Ini untuk individu yang kecerdasannya layaknya hewan yang selalu mengikuti insting. Jadi, individu yang tergolong kategori ini kecerdasannya cuma sebatas hewan. Hanya memiliki penalaran dasar, kesadaran, dan keterampilan memecahkan masalah yang ringan. Dalam dunia Digimon kita bisa memasukkan Venom Demon, karena walaupun dia mengorbankan kecerdasan untuk berevolusi, dia masih bisa membedakan kawan dan lawan. Dan setidaknya dia bisa bicara, namun kecerdasannya tetaplah animalistik. Dan para Digimon liar yang sering dihadapi oleh anak-anak terpilih seperti Sidramon, Kuagamon, Shellmon, Songbirdsmon, Icemon, Argomon Mega, Troopmon, dan masih banyak lagi. Selanjutnya average atau rata-rata. Karena rasanya kurang respect jika mengelompokkan kecerdasan karakter di kategori low average atau di bawah rata-rata, jadi kita akan skip dan langsung ke average atau rata-rata. Kategori ini untuk individu yang kecerdasannya rata-rata atau biasa saja. Namun beberapa mungkin ada yang memiliki kecerdasan dalam bidang tertentu. Misalnya dalam dunia Digimon nih, Matsuda Takato yang jago dalam bermain card game, Kato Juri yang piawai dalam nasib buruk, maupun Daimon Masaru yang cerdas dalam perkelahian. Ya meskipun kecerdasannya hanya sampai di atas rata-rata, karena dia sama sekali tidak pernah menggunakan strategi untuk melawan musuhnya. Meski begitu, secara keseluruhan tingkat kecerdasan mereka tetaplah masuk kategori rata-rata. Jadi untuk contoh karakter lainnya selain ketiga contoh tadi yang bisa masuk ke kategori ini ya seperti Takuya, Koji, Daisuke, si bocah petualang Taichi, Zenjiro, Akashi Tagiru, dan masih banyak lagi lah pokoknya. Gak mungkin juga disebut semuanya satu-satu di sini, jadi mohon pengertiannya ya teman-temanku sekalian. Lalu ada gifted atau berbakat. Rasanya sulit sekali bersaing dengan orang yang berbakat dalam bidang tertentu. Seperti contohnya kalian perlu latihan berbulan-bulan untuk bisa menguasai satu gerakan parkour, sementara teman kalian ada yang bisa menguasai beberapa gerakan dalam beberapa minggu saja. Jadi, kategori ini untuk individu yang memiliki kemampuan penalaran yang sangat tinggi.
mampu menguasai konsep hanya dengan sekali pengulangan, dan menunjukkan kemampuan kinerja tinggi dalam intelektualitas, kreativitas, atau bidang akademik tertentu. Untuk kategori ini, beberapa karakter dalam dunia Digimon contohnya adalah Kudo Taiki, yang meskipun dia tidak ahli dalam suatu bidang, namun dia bisa menguasai bidang tersebut dengan cepat. Jadi, meskipun dia tidak begitu expert dalam hal umum, dia bisa melakukannya hanya dengan sekali atau beberapa kali mencoba saja. Dan setelah menguasainya, maka dia akan menjadi sangat ahli dalam bidang tersebut. Meskipun ya masih dalam tingkat menguasai atau sebatas menguasai aja sih. Intinya Taiki itu ya seorang yang serba bisa lah. Karakter lainnya yang bisa dimasukkan ke kategori ini adalah Tachikawa Mimi. Kalau kalian menyimak dengan baik, versi 2020 dari Mimi memiliki kemampuan yang sebanding dengan versi dewasanya di Last Evolution Kizuna, di mana dia memiliki kepiawaian yang sangat tinggi sebagai seorang pebisnis handal dan cara menjalankan perusahaan setelah mengamati pekerjaan kakeknya. Dan calon pemimpin yang mampu mensejahterakan para pekerjaannya supaya sama-sama bahagia. Dan juga Amano Kawahiro, dengan memiliki pola pikir yang rasional, dia mampu memikirkan cara untuk mencari solusi, dan itu solusi dari berbagai permasalahan Digimon dengan tingkat kesulitan yang beragam. Walaupun tidak semua permasalahan Digimon bisa diakali. Selain itu, dia juga memiliki berbagai keterampilan yang lainnya, seperti membongkar kunci, bersih-bersih, memasak, dan juga mengurus bocil. Contoh lainnya adalah seperti Kugayuya, Mogami Ryoma dan antek-anteknya, Amano Basudara, Akiyama Rio, Makino Ruki, Aonuma Kiriha, Inoue Miyako, Tsukiono Ruri, Yushima Hiroshi, Satsuma Rentaro, Fujieda Yoshino, dan masih banyak lagi lah pokoknya contoh lainnya yang bisa kalian tambahkan di komentar dengan acuan yang sudah saya sebutkan tadi ya, teman-temanku sekalian. Nah, ini udah mulai menarik teman-teman. Kita masuk ke kategori Genius. Nah, ini tingkatan untuk individu yang memiliki kapasitas luar biasa dalam pengetahuan dan kecerdasan. Dan pada umumnya dalam suatu bidang tertentu dengan kedalaman yang berbeda-beda tentunya. Dalam fiksi Digimon series, kecerdasan tipe ini seringkali dimiliki oleh ilmuwan dan ahli strategi. Untuk masuk ke tingkat ini, setidaknya individu tersebut harus memiliki kejeniusan atau intelektualitas seperti orang jenius di dunia nyata, dan memiliki kecerdasan dan keterampilan yang luar biasa karena pendalaman ilmu pengetahuan yang dimiliki olehnya. Dalam kasus ini, Mumimon dari Ghost Game bisa dimasukkan ke dalam daftarnya karena kemampuannya dalam dunia medis yang sangat luar biasa. Karena untuk menjadi seorang dokter tidak hanya dibutuhkan bakat, namun juga pemahaman, kelihayan, serta pemantapan dalam ilmu sains yang harus ditempa dan dipelajari dengan sungguh-sungguh. Kalian pasti ingat kalau dulu Mumimon selain bisa mempelajari ilmu medis dalam waktu singkat di rumah sakit, juga dia bisa menemukan berbagai macam obat untuk penyakit manusia dan Digimon. Seperti itu contohnya. Beberapa contoh lainnya yang bisa dimasukkan kategori ini adalah Taichi V-Tamer yang sangat ahli untuk beradaptasi dan membuat strategi yang akurat untuk menghadapi musuh seperti apapun, dan di situasi seperti apapun juga. Tentunya butuh pengalaman bertarung dan kerja keras otak dengan tingkat pemrosesan yang sangat tinggi untuk menciptakan sebuah strategi yang membuatnya selalu mendapatkan win rate 100%. Sedangkan untuk karakter lain yang bisa masuk ke kategori ini adalah Anggoramon, Jellymon, Bokomon, Bakumon, Profesor, Legendria, para hacker Cyber Sleuth, dan masih banyak lagi lah pokoknya. Kalau dirasa kurang nanti bisa ditambahin di komentar ya teman-temanku sekalian. Soalnya bahaya nih buat durasinya kalau disebutin semua. Oke. Sekali lagi yang lebih menarik nih, Extraordinary Genius dan juga Super Genius. Ini Extraordinary Genius adalah istilah untuk individu yang ilmunya tersebar di banyak bidang sains, seperti halnya Albert Einstein dan ilmuwan-ilmuwan lainnya yang ilmunya masih kita pakai sampai sekarang. Dan jelas tingkat berpikirnya itu jauh melampaui kecerdasan manusia terpintar di bumi sekalipun. Sedangkan untuk Super Genius adalah yang tingkat kecerdasannya seperti manusia super yang tidak terduga, dan bahkan mampu menguasai sebagian besar atau bahkan semua cabang ilmu pengetahuan. Dalam dunia Digimon, kecerdasan tipe ini biasanya sering dimiliki oleh mereka yang berwawasan sangat luas, memahami teori rumit tentang kedua dunia, dan juga mampu menciptakan teknologi pendukung yang berhubungan dengan dunia digital. Untuk contohnya sudah jelas ya, best tamer kita yaitu Higashi Mitareki Yoshiro dan Thomas Ganteng masuk ke Extraordinary Genius karena mereka tidak hanya menyelesaikan pendidikan mereka dalam waktu yang sangat singkat, akan tetapi mereka memiliki kecerdasan yang luar biasa di berbagai bidang,
Dan juga untuk Yoshiro sampai dijuluki sebagai Raja Pengetahuan karena wawasannya yang begitu luas, sementara Thomas Ganteng telah mampu menemukan obat untuk penyakit dari Rilina, yang bahkan obatnya itu sendiri belum pernah ditemukan di dunia. Luar biasa sekali. Sedangkan untuk Super Genius ada Izumi Koshiro dan Akimitsu Edo. Di seluruh versinya, ini sebenarnya si Koshiro udah nggak perlu dijelasin lagi sih, bisa sejauh mana. Karena versi 2020 dan originalnya aja udah bisa memahami dan menjelaskan berbagai teori sulit dari dunia digital dan juga hubungannya dengan dunia manusia. Dia juga ahli strategi yang handal dan menjadi salah satu peneliti kedua dunia di versi Last Evolution Gizuna. Untuk Akimitsu Edo karena dialah orang yang pertama kali berhasil memahami tentang asal-muasal dari Ether, yang eksistensinya saja sudah berasal dari luar keseluruhan dunia Digimon sendiri. Contoh lainnya juga berlaku untuk Daimon Suguru dan tim penelitinya selaku pencipta Digivice, Digital Gate, serta bom ruang waktu. Ya, kalian bisa lihat itu sih, bangsat Kurata ya. Kemudian Daigo Nishijima dan Maki Himekawa, Menoa Bellucci selaku peneliti Digimon dan pencipta Eosmon, para peneliti Digimon di Tamers yang menemukan eksistensi mereka, Yamaki dan antek-anteknya, Shibumi selaku pencipta algoritma Blue dan Red Card serta DR, Katsura Basudara, tim hacker Hoodie, Sanada Arata, Analog Man selaku pencipta Mugen Dramon, dan masih banyak lagi tentunya yang jika disebutkan bisa membahayakan durasi. Kalian boleh tambahkan sendiri di kolom komentar siapa-siapa aja yang bisa memasuki kategori ini. Oke, kita masuk ke bagian terakhir yaitu Nigh Omniscience atau hampir Maha Tahu dan juga Omniscience yang artinya Maha Tahu. Kita bahas dari Nigh Omniscience dulu. Ini adalah tingkatan tertinggi untuk klasifikasi ini selain Omniscience atau Maha Tahu yang ditempati posisinya oleh Yggdrasil, Homeostasis, dan juga Ether. Yang tentunya posisi Omniscience ini akan sangat mustahil untuk dicapai oleh manusia dan Digimon sekalipun. Dan tingkat tertinggi yang bisa dicapai di dunia Digimon ini hanyalah Nigh Omniscience atau hampir Maha Tahu, yaitu memiliki pengetahuan tentang hampir segala hal, dengan hanya terdapat celah yang sangat kecil dalam pengetahuan mereka. Salah satu contoh terjelas untuk kategori ini adalah Bagramon. Itu pun saat dia memperbaiki bagian kanan tubuhnya dengan data dari batang pohon Yggdrasil. Lalu Balmon dan Wisemon yang memiliki sumber pengetahuan yang mutlak dan melimpah dari awal terciptanya dunia digital dan mereka juga bisa dimasukkan ke dalam kategori ini. Lah, Shoutmon Cross 7 Superior Mode gimana? Kan dia punya semua data Digimon seluruh dunia digital dan juga Code Ground. Iya, tapi cuma sebatas tahu aja apa yang terekam dalam data mereka. Tapi dia tidak tahu seluk-beluk dunia dan juga apapun yang terkandung di setiap kejadian yang ada di masa depan maupun masa lalu. Tapi mungkin dia bisa mengakses pengetahuan dari Royal Knights dan juga Balmon serta Wisemon. Meskipun dia bisa menarik informasi dari mereka, ya tapi belum tentu Shoutmon bisa memahami makna yang terkandung di dalam setiap informasinya gitu loh. Tapi berbeda jelas dengan Wisemon dan Balmon yang memiliki sumber pengetahuan mutlak yang bisa mengetahui tentang sejatinya dunia dan apa yang terjadi di baliknya, intisari kejadian dan segala pengetahuan tentang apa yang terjadi di dunia, hingga informasi-informasi pribadi yang dimiliki oleh setiap individu dan apapun yang ada di dunia, seolah-olah mereka mendapatkan pengetahuan dari dunia digital itu sendiri. Ada juga Getsmon dan evolusinya yang bisa mengetahui segala hal yang terdapat di jaringan internet dan mendapatkan seluruh pengetahuan yang ada. Jadi, apakah mereka yang di list ini maha pintar? No, karena di atasnya masih ada tingkatan Omniscience yang maha tahu tentang segala hal, yang melibatkan bentuk kehidupan dewa atau ekstraterestrial yang sampai saat ini masih menjadi misteri, seperti Yggdrasil, dewa dunia Digimon, Homeostasis, dewa penjaga keseimbangan dunia, dan Ether yang eksistensinya mampu melampaui segala bentuk kehidupan di dunia Digimon. Oh iya, ada lagi karakter yang dapat dimasukkan ke kategori ini, yaitu Mikagura Mirei dan Erika Mishima setelah berubah menjadi Hoodimon. Karena mereka memiliki memori dan pengetahuan tentang segala yang terjadi pada universe yang telah mereka tempati sebelumnya. Ditambah, Mirei memiliki pemahaman yang baik terhadap seluk-beluk dunia digital. Otomatis udah saya. Masih ada lagi sih, seperti Spiral dan juga Seven Great Demon Lord. Dan pokoknya sebanding-sebanding sama mereka lah. Nah udahlah, ntar kepanjangan lagi kalau disebutin semuanya.
Oke, sekian dulu guys. Kira-kira seperti itulah pembahasan kita mengenai klasifikasi dalam tingkatan kecerdasan di dunia Digimon. Jadi, menurut kalian karakter favorit kalian masuk ke kategori yang mana nih? Tuliskan di kolom komentar di bawah ya. Dan juga selain itu, mohon maaf jika saya ada salah dalam perkataan di video kali ini. Jangan lupa subscribe dan like video ini. Akhir kata, saya Rocky Loren yang masuk dalam kategori jenius undur diri. Hai, Rocky Loren, Sukare. See you. この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。